Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Rokaesi, Sri Linda Dewi, Arif Hidayat. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan praktek coaching supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah baik, Bu Roro. Bagaimana kabar Bu Roro hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, Bu. Bu Lina sekarang akan melakukan coaching ya untuk Pak? Iya, betul Bu Roro. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang perlu kita obrolkan ya, Bu. Iya, boleh, tentu boleh Bu Roro. Bu, nanti di saat Ibu melakukan coaching dengan Pak Arif, ya, Ibu menjadi coachnya, sedangkan Pak Arif menjadi coachingnya. Saya akan amati Ibu dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa langkah-langkah coaching sudah sesuai belum dengan alur tirta ya. Lalu apakah Bu Linda sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan apakah dan saya juga akan mendengarkan dari respon dari jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Linda sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan ya Bu, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching ya Bu. Nah, kalau itu Bu ada sedikit boleh saya tanya? Iya, tentu boleh Bu Roro. Yang pertama begini ya Bu ya, kompetensi apa sih yang sebenarnya ingin Bu Linda kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Pada kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya Bu, pastinya tentang kompetensi di coaching, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bu Linda ingin mengembangkan ya 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sekarang gini Bu Linda, apa sih kompetensi yang mana sih yang paling spesifik yang Ibu ingin terapkan, yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya. Jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu tentang mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Oh, jadi intinya pada proses coaching kali ini Bu Linda ingin mengembangkan kompetensi dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Iya, betul. Begitu. Nah, kira-kira Bu Linda, indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan ini seperti apa sih? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat coaching sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya, kemudian juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana depannya yang harus dilakukannya. Oh baik, jadi menurut Bu Linda indikator ketercapaian ya Bu, di mana coaching itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi sendiri dan memiliki rencana-rencana ya Bu untuk sebagai solusi dari masalah yang dihadapi coaching. Gitu. Iya, betul Bu. Baik Bu Linda, terima kasih untuk jawabannya. Silakan sekarang Bu Linda melakukan coaching ya dengan Pak Arif dengan sebaik-baiknya ya Bu. Nanti setelah proses coaching Bu Linda selesai, kita ngobrol-ngobrol ya. Ya, baik Bu. Silakan Bu Linda, sekarang Bu Linda melakukan proses coaching. Ya, baik Bu. Terima kasih. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Linda. Selamat Bagaimana? siang. Iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah, saya baik hari ini, Bu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah Pak, kabar saya juga baik. Nah, ngomong-ngomong, ada yang mau dibicarakan nih Pak Arif? Ini loh, Bu. Saya sedikit mau cerita, sharing-sharing ya, Bu. Baik, kita ngobrol ya. Tidak terlalu lama ya Pak Arif, karena waktu saya paling hanya 10 atau 15 menit saja. Silahkan Pak Arif, mau cerita apa? Sebetulnya saya itu sekarang sedang ada sedikit masalah terkait dengan pembelajaran matematika, Bu. Kebetulan saya kan mengajar kelas 1 dan masih ada sebagian siswa yang belum bisa calis itu. Jadi hal inilah yang menjadikan siswa saya itu takut dengan pelajaran matematika. Sehingga karena rasa itulah nilai-nilai yang didapatkan itu kurang, Bu. Oh, jadi menurut Pak Arif, mengapa anak-anak takut pada pelajaran matematika ini ya? Kemudian sehingga berakibat kepada nilai yang menjadi kurang, kemudian juga bisa di bawah KKM, begitu ya Pak? Ya, kan itu siswa-siswa saya kan takut pada pelajaran matematika ya, Bu. Nah, pada saat ini saya kan mengajarnya hanya klasikal, memberi penjelasan kepada siswa-siswa, harus diam anteng di depan kelas, kemudian harus mendengarkan saya. Kemudian saya harus menjelaskan begitu, Bu, dan buku yang digunakan itu hanya buku paket saja. Oke Pak Arif, karena waktu kita ngobrol ini sangat pendek ya, kira-kira Pak Arif ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini. Solusi supaya murid-murid di kelas saya menyukai pelajaran matematika, Bu, dan memahami materi matematika tersebut. Oke, berarti Pak Arif ini mencari solusi supaya anak-anak menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika. Tapi maaf nih Pak Arif, kalau boleh tanya ya, pada saat Pak Arif mengajar, Pak Arif menggunakan media dan metode apa nih? Cuma itu aja sih, Bu, mengajar secara klasikal, kemudian siswa itu mendengarkan saya mengajar, mendengarkan saya menjelaskan, kemudian medianya hanya buku tulis dan buku bacaan yang sering dibawa siswa yang dipinjam dari sekolah, Bu. Oke Pak Arif. Matematikanya, materinya apa ya Pak? Saat ini saya mengajarkan bilangan 1 sampai 10, Bu. Anak-anak menuliskan nama bilangan 1 sampai 10, nama bilangannya, menuliskan jumlah benda yang disajikan. Oh begitu ya Pak. Baik Pak Arif, kira-kira menurut Pak Arif nih, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan yang memahami materi bilangan itu yang seperti apa ya Pak? Bagaimana ya, Bu? Menurut saya, murid yang menyukai pelajaran matematika itu ya yang antusias dan fokus saat pelajaran matematika. Lalu yang memahami materi bilangan ya yang bisa membaca dan menulis bilangan 1 sampai 10, Bu. Oke, jadi begitu ya Pak. Nah, kalau idealnya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu yang seperti dijelaskan oleh Pak Arif tadi ya Pak? Iya sih, begitu ya idealnya. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang poin itu levelnya 10 begitu ya. Terus anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami materi kita anggap sebagai di level 1. Nah, menurut Pak Arif nih, murid-murid di kelasnya Pak Arif itu berada di level berapa? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5 sih, Bu. Memang ada beberapa murid yang senang pelajaran matematika dan memahami materi bilangan karena sudah bisa calis tuh. Kira-kira ya berada di level 5. Oke, menurut Pak Arif, murid-murid Pak Arif itu tadi berada di level 5 ya? Ya, berada di level 5. Oke, menurut Pak Arif, murid-murid Pak Arif itu tadi berada di level 5 ya? Nah, untuk menyukai dan memahami materi, apakah ada kemungkinan nih enggak kira-kira menurut Pak Arif murid-murid itu berada di level 10? Mungkin bisa, Bu. Untuk memahami materi bilangan bisa berada di level 10. Tapi untuk menyukai pelajaran matematika mungkin bisa dinaikkan ke angka 7. Karena itu perlu proses kayak gitu. Oh iya ya.
berarti bisa di level 7 dan 10. Nah, menurut Pak Arif, apa sih yang bisa Pak Arif lakukan untuk membantu murid-murid Pak Arif di kelas 1 nih ya, supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran matematika? Pernah waktu itu saya mengajar bahasa Indonesia menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya tuh, Bu. Iya. Mereka suka, Bu, antusias mengikuti pembelajarannya. Oke, jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video, lalu kira-kira kedepannya Pak Arif mau melakukan apa nih? Apa saya membuat video ya, Bu? Menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa saya. Wah, itu ide bagus Pak Arif. Nah, Pak Arif bisa membuat video. Nah, ya Bu, nanti saya akan membuat video pembelajaran. Mungkin saya tambah dengan menyiapkan media pembelajarannya berupa kartu angka atau bilangan dan nama bilangannya. Papan match number, menggunakan stick es krim supaya pembelajarannya menarik. Anak-anak juga senang. Lalu untuk penilaiannya, saya akan berikan gambar-gambar untuk mereka hitung. Wah, bagus itu Pak Arif. Menurut Pak Arif, apa ukuran keberhasilan rencana ASI ini? Ukuran keberhasilan murid-murid saya adalah jadi senang dan antusias saat pelajaran matematika dan memahami materi bilangan dengan baik, Bu. Rencana dari Pak Arif ini sudah baik nih. Apakah menurut Pak Arif akan ada kendala untuk menerapkan rencana Pak Arif ini ke depannya nanti? Mungkin kendalanya saya perlu waktu nih, Bu, untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang saya perlukan tadi. Oke Pak Arif, perlu waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Mungkin butuh 2-3 hari sih, Bu, untuk persiapan itu semuanya. Kira-kira ada nggak seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Arif untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Oh iya, Bu, saya mungkin nanti akan berkolaborasi dengan teman satu paralel saya untuk membuat video pembelajarannya supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk media-media pembelajarannya. Oke baik, kira-kira kapan nih Pak Arif untuk menerapkannya di kelas? Kayaknya saya siap menerapkannya hari Senin minggu depan, Bu. Baik Pak Arif, semoga nanti ide-idenya Pak Arif yang disampaikan tadi, anak-anak lebih menyukai matematika dan lebih memahami materi yang tentang tadi bilangan 1 sampai 10 ya. Amin, terima kasih Bu Linda. Baiklah Pak Arif, nah kita sudah ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira apa ya yang Pak Arif dapatkan dari sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Alhamdulillah, saya mendapatkan pencerahan terkait nanti saya akan mengajar matematika agar siswa lebih senang, lebih tertarik dengan matematika, dan semoga nanti hasil anak-anak bisa meningkat. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman satu paralel saya untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajarannya, Bu. Ya, bagus, amin ya Pak. Semoga dengan apa yang Bapak rencanakan itu semakin meningkat. Oke Pak Arif, good luck ya. Semoga nanti berhasil dalam penerapannya, dan kalau butuh support saya jangan lupa hubungi saya juga. Nah, setelah pelaksanaan pembelajaran jangan lupa juga cerita ke saya ya bagaimana keseruannya. Siap. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama Pak Arif. Linda sudah melakukan coaching ya tadi dengan Pak Arif. Menurut Linda apakah sudah berjalan dengan baik, Bu? Alhamdulillah Bu Roro, tadi berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Linda. Boleh, Bu? Ya baik Bu Roro, siap. Nah, pertanyaan yang pertama ya, Bu. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait tentang indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Begini, tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identitas, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi diri dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Baik ya Bu Linda. Jadi sudah berhasil ya Bu melakukan coaching tadi dengan Pak Arif dengan menggunakan Alur Tirta ya Bu. Nah Bu, sesuai yang tadi saya amati ada beberapa catatan di sini ya. Bu Linda tadi sudah berhasil berhasil menyampaikan sesuai dengan Alur Tirta ya Bu. Yaitu yang pertama yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching yaitu Pak Arif ya Bu. Yang kedua telah menanyakan mengidentifikasi ya masalah permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Yang kemudian yang ketiga Bu Linda sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi ya Bu. Dan juga Ibu Linda juga sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bu Linda dengan coaching. Ibu Linda sudah fokus, sudah hadir penuh. Bu Linda juga sudah mendengarkan aktif. Ibu Linda juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching itu sendiri ya. Nah, sekarang untuk kedepannya di Bu Linda, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan ke depannya setelah melakukan proses coaching ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan Alur Tirta supaya bisa saya terapkan gitu dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun bisa berkolaborasi di lingkungan sekolah. Bagus, luar biasa sekali ya Bu. Baik Bu Linda, semoga kedepannya lebih baik dan lebih sukses lagi ya Bu. Terima kasih Bu Linda untuk hari ini sudah melakukan proses coaching ya Bu dengan Pak Arif dengan Alur Tirta, dan saya akhiri aja ya Bu untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga Bu Linda tetap sehat dan selalu tetap semangat